Manusia juga punya aspek transendental. Aspek transendental itu kemampuan manusia melampaui dirinya, baik kondisi internal maupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Kata Filsafat. Oke, kita mulai sekarang membahas struktur gagasannya Viktor Frankl. Saya awali dari pandangan Frankl tentang struktur diri manusia. Nah, ini menarik ya. Seperti dulu para filosof muslim itu kan juga selalu kalau ingin bahas apa-apa diawali dengan membahas manusianya. Menurut Frankl, manusia itu adalah makhluk yang punya 3 dimensi. Yang pertama, dimensi internal. Yang kedua, dimensi eksternal. Yang ketiga, dimensi transendental. Nah, kita ingat-ingat ya, yuk kita pahami pelan-pelan. Tidak ada yang nyusu-nyusu. Kita belajar ini kan santai saja. Tidak dikejar kurikulum, tidak dikejar waktu, tidak dikejar oleh target-target tertentu. Kita nikmati pelan-pelan. Kalau tidak paham ya tidak apa-apa. Kalau sudah bosan ya ditinggal saja. Tidak masalah, tidak ada yang maksa. Kalau merasa tidak cocok ya dibuang saja. Tidak masalah. Ya pikirannya orang. Kadang sesuai dengan kita, kadang tidak sesuai. Meskipun yang kita angkat ini orang-orang besar, orang-orang luar biasa yang oleh Allah dianugerahi ketajaman berpikir. Nah, jadi manusia itu menurut Frankl ada internal. Internal berarti sisi dalam dirinya. Ada eksternal. Eksternal itu kondisi di luar diri. Dan ada transendental. Transendental itu kemampuan manusia melampaui dirinya, melampaui kondisi eksternalnya. Nah, menurut Frankl, dimensi internal manusia itu setidaknya ada 5. Yang pertama, kita itu punya bakat dan potensi. Jadi kita itu oleh Allah dianugerahi banyak sekali potensi-potensi. Tinggal kita mampu mengembangkannya atau tidak. Yang kedua, sarana atau media untuk mengekspresikan bakat dan potensi tadi. Ini kalau di Frankl isinya 3. Jasmani, rohani, dan mental atau jiwa. Yang ketiga, daya. Jadi daya batin, daya pribadi. Ini kekuatan kita. Kalau menurut Frankl ada 3, yaitu insting, pikiran, dan emosi. Kita kan punya itu dalam diri kita, kan kita punya emosi, kita punya insting atau naluri, kita juga punya akal, pikiran. Nah, terus kita punya kualitas kemanusiaan. Kualitas insani, kualitas kemanusiaan itu isinya adalah keinginan kita untuk hidup secara bermakna. Kualitas kemanusiaan ini nanti yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Disinilah manusia melahirkan karya, kreasi, melahirkan keunikan-keunikannya sebagai manusia. Ini kualitas insan. Dan yang kelima, kebebasan atau kemampuan milih yang terbaik untuk diri kita. Nah, ini 5 hal ini ada dalam diri kita. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kalau versi agama ya Allah menganugerahkan 5 hal ini. Kita diberi potensi,
kita diberi sarana jiwa, raga, rohani, jasmani. Kemudian kita juga diberi kekuatan atau daya, insting, pikiran, emosi. Kita juga diberi kualitas kemanusiaan, yaitu keinginan-keinginan, kehendak-kehendak. Itu yang tidak ada di semua makhluk yang lain. Dan yang terakhir kita diberi kebebasan, yaitu kemampuan untuk menentukan milih mana yang terbaik untuk diri kita. Nah, ini kita yang ada di dalam. Yang di luar diri kita punya setidaknya dua situasi, yaitu kondisi lingkungan dan kondisi masyarakat di sekeliling kita. Yang pertama. Yang kedua, norma-norma dan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di sekeliling kita. Jadi kalau dalam diri kita ada 5 aspek tadi, terus berhadapan dengan dunia luar, dunia masyarakat, dunia lingkungan dengan nilai dan norma-normanya. Nah, tidak berhenti di situ. Manusia juga punya aspek transendental. Aspek transendental itu kemampuan manusia melampaui dirinya, baik kondisi internal maupun eksternalnya. Kemampuan manusia merancang hidupnya untuk semakin maju, semakin berkembang, melampaui situasi dirinya hari ini dan juga kondisi masyarakatnya hari ini. Kan hanya manusia yang bisa. Misalnya begini ya, 5 tahun ke depan saya sudah harus jadi sosok yang menggemparkan dunia. Saya sudah harus bisa menciptakan lingkungan yang penuh cinta kasih sayang. Saya sudah, dengan pernyataan seperti ini kan pernyataan yang akan terwujud di masa depan, yang hari ini belum ada, baik dalam diri kita maupun dalam lingkungan eksternal kita. Tapi kita bisa melakukan itu, kita bisa ingin mencapai ke sana. Ini namanya aspek transendental. Meskipun sekarang saya hanya mahasiswa yang tidak lulus-lulus, dikejar-kejar untuk segera lulus, tapi insya Allah 5 atau 3 tahun yang akan datang saya sudah mapan, punya rumah, punya istri, punya kekayaan berlimpah misalnya. Ini kemampuan transendental, kemampuan kita mengatasi situasi masa kini, merencanakan, menetapkan tujuan, bersikap atas situasi yang saat ini kita hadapi. Nah, ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Jadi kemampuan transendental ini loh. Tidak ada makhluk yang lain bisa seperti ini. Binatang, tumbuhan tidak ada yang bisa merancang, mencanangkan kemajuan, perkembangan yang akan datang yang kita inginkan. Jadi tidak sekedar menerima masa kini. Kan banyak kemarin-kemarin filsafat eksistensialis itu fokus pada bagaimana kita menerima situasi kita di masa kini. Tapi kalau Viktor Frankl justru di antara keistimewaan manusia itu kemampuan transendensi tadi, melampaui kekiniannya. Jadi kalau hanya menerima masa kini kan mandek. Situasi saat ini ya saya terima saja, ada kesan pasif. Tapi menurut Frankl kita harus mampu memberi makna, bersikap, melakukan transendensi. Kita merencanakan, menetapkan tujuan ke depan. Baik, jadi inilah struktur diri manusia. Nah, ini mungkin menarik ya untuk bahan kita muhasabah nanti. Apalagi ini menjelang puasa. Sisi internal kita, sisi eksternal kita, sisi transendensi kita. Seperti apa kita mengelola, mengoptimalkannya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kalau tadi strukturnya, sekarang ciri kondisi eksistensial manusia. Kalau ini sebenarnya mirip saja dengan tokoh-tokoh eksistensialis yang kita bahas bulan ini.
meskipun ada sedikit titik bedanya. Jadi menurut Viktor Frankl ada 6 kondisi manusia yang itu jenisnya eksistensial. Jadi manusia yang eksis, yang otentik, jadi dirinya sendiri itu menurut Frankl yang pertama mampu menyadari diri. Jadi mampu sadar aku ini siapa, aku ini orang yang seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi kesadaran. Jadi orang yang tidak hidup tanpa kesadaran hanya mengalir saja diombang-ambingkan situasi. Tapi manusia eksis itu yang sadar posisi, sadar identitas dirinya. Yang kedua, kondisi eksistensial manusia itu kebebasan dan tanggung jawab. Jadi ya manusia itu bebas, itu pasti. Semua tokoh eksistensialis menitik beratkan manusia pada aspek kebebasannya. Tapi Frankl tidak hanya menekankan kebebasan. Menurut beliau ya di balik kebebasan itu ada tanggung jawab. Wong kita manusia yang sadar diri. Kalau sudah memutuskan, ya siap menanggung resikonya. Jadi kebebasan itu senantiasa gandeng, nyambung dengan tanggung jawab. Ini kondisi eksistensial manusia yang kedua. Nah, kondisi eksistensial manusia yang ketiga, manusia itu eksis kalau dia mampu membentuk identitas dirinya dan mampu berhubungan dengan orang lain. Jadi diperhatikan ya kata-kata membentuk ini, berarti kita berupaya membangun jati diri. Ini kata-kata membentuk, membangun ini mungkin agak berbeda dengan selama ini kita itu selalu mencari. Kan banyak kita menggunakan diksi mencari siapa aku, mencari jati diri. Nggak, jati diri itu bangunlah. Kalian ingin diri kalian seperti apa? Ingin jadi orang yang soleh, ingin jadi orang pemberani, ingin jadi orang yang pantang menyerah, ingin jadi orang yang senantiasa gembira, selalu tersenyum, silahkan bentuk dirimu, bentuk identitasmu sebagaimana yang engkau inginkan. Jangan menunggu, jangan hanya mencari. Kalau dicari-cari ya kalian akan bingung mungkin. Jangan-jangan teman-teman muda yang sering, Pak saya sedang melakukan pencarian Pak, akhirnya menjelajah kemana-mana dan tidak ketemu-ketemu. Kemungkinan salahnya di kata mencari tadi. Jangan hanya dicari, tapi bentuklah identitas dirimu sebagaimana yang engkau inginkan. Jadi bangunlah mulai sekarang. Nah ini cirinya orang eksis. Dia bebas, bertanggung jawab, dan membentuk sendiri identitas diri yang dia inginkan. Tanpa dipaksa, tanpa dipengaruhi, tanpa diintimidasi, tanpa ketakutan-ketakutan. Ini loh aku, sebagaimana yang aku inginkan. Itulah orang yang eksis. Dan juga mampu berhubungan dengan orang lain. Ya, tidak ada gunanya kita itu hebat, jago, luar biasa, tapi sendirian. Tidak mampu bergaul, tidak mampu berinteraksi dengan orang lain. Orang itu eksis, kelihatan dia unik, itu kan ketika dia bareng-bareng dengan yang lain. Oh, kalau yang lain cirinya begini-begini, kalau dia itu cirinya begitu. Nah, itu kan kelihatan kita eksis itu kalau bersama-sama dengan yang lain. Tidak hanya mampu jago kalau sendirian. Saya hebat loh Pak, tapi kalau pas sendirian, kalau ada yang lain, saya malu Pak, saya tidak berani tampil. Itu berarti kita tidak eksis. Jadi eksis itu ya kita mampu membentuk identitas diri dan mampu berhubungan dengan orang lain. Nah, yang keempat, memberi makna hidup. Jadi memberi makna hidup itu ya apapun peristiwa, apapun fakta, apapun situasi yang kita hadapi, kita mampu memberi makna sesuai keinginan kita.
Jadi ini manusia yang eksis. Makna sesuai keinginan itu ya kadang-kadang tidak sesuai dengan orang lain, tapi ya ini makna versi kita. Misalnya tadi ya saya contohkan, kita gagal hidup ini, mungkin gagal kuliah, gagal menikah, gagal punya pasangan dan macam-macam. Itu terus orang melihat kita, wah kamu kasihan sekali ya gagal. Orang mungkin menganggap makna dari kegagalan itu adalah satu tragedi, satu musibah. Tapi mungkin kita ingin memberi makna sendiri versi kita, sehingga kita, saya tidak terlalu sedih kok gagal ini, karena kegagalan ini menurut saya adalah pelajaran berharga yang membuatku sekarang sadar dan jauh lebih kuat. Besok aku tidak akan tergoda lagi, terdistraksi lagi, gagal lagi dalam hal seperti ini. Sekarang aku tahu rahasianya. Nah, ini berarti makna dari kita. Orang lain membacanya, kita itu kasihan mengalami kegagalan berarti musibah, tapi kita enggak. Kita menganggap kegagalan itu berarti pelajaran. Jadi berarti aku sekarang dapat pelajaran baru, hidupku akan jauh lebih tangguh, lebih kuat setelah ini. Ini namanya memberi makna hidup. Peristiwanya sama, kegagalan, tapi kita mampu menempelkan makna sesuai keinginan kita. Nah, ini namanya orang eksis. Kata Frankl yang kelima, orang eksis itu orang yang punya curiosity, punya rasa ingin tahu. Orang yang punya rasa ingin tahu berarti dia akan terus belajar. Jadi terus nambah wawasan. Jadi kita setiap malam Kamis ini ngaji, semoga bagian dari perwujudan kita ingin eksis sebagai manusia, bahwa kita juga ingin otentik, ingin hidup kita punya arti, punya makna. Sebagaimana kata Frankl kan, salah satu syaratnya orang bisa eksis itu ya dia punya rasa ingin tahu. Semoga ngaji filsafat ini bisa mengatasi atau menjadi jalan untuk melampiaskan keinginan tahu kita untuk tentang banyak hal. Nah, kemudian yang terakhir, orang eksis itu orang yang sadar bahwa akhir hidupnya adalah nanti kematian. Dia sekarang ada, nanti tidak ada. Nah, semangat kesadaran bahwa pada akhirnya aku akan tidak ada, ini kan di banyak filosof eksistensialis ini sering dijadikan pendorong untuk kita semakin bersemangat hidup dan semakin gembira serta menikmati situasi hidup kita apapun itu. Karena apa? Ya karena ini tidak selamanya begini. Masa hidup sekali saja kok nangis terus misalnya, masa hidup sekali saja kok murung terus, masa hidup sekali saja kok kita galau terus. Wong yo nanti semua orang pasti mati. Yuk kesempatan ini kita pakai untuk gembira, untuk menikmati, untuk mengekspresikan diri sesuai yang kita inginkan. Masa hidup sekali saja, keinginan kita gadaikan pada orang lain. Kita hidup tanpa mengekspresikan apa yang ingin kita wujudkan, eman-eman. Nah, jadi inilah 6 kondisi eksistensial manusia menurut Viktor Frankl.